Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya SCM Monica. Kali ini saya hadir di hadapan Anda untuk menyampaikan pengantar materi latihan yang ke-16 dengan tema keajaiban dan mukjizat dalam kesehatan. Mukjizat tidak berlawanan dengan alam, tetapi hanya berlawanan dengan apa yang kita ketahui tentang alam. Di sebagian besar waktu, seharusnya kita merasa sehat, merasa bertenaga, dan penuh dengan kebahagiaan. Karena seperti itulah rasanya memiliki kesehatan prima yang menjadi hak lahir kita. Tetapi, ternyata realitanya banyak orang jarang merasa seperti itu, atau mungkin bahkan tidak pernah merasakannya. Banyak orang menderita penyakit, kemudian mengalami masalah-masalah di sebagian fungsi tubuhnya, atau menderita depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya, yang semuanya adalah kondisi kesehatan yang kurang prima. Syukur adalah salah satu cara tercepat yang saya kenal untuk secara ajaib mulai mengalami kondisi kesehatan yang sempurna yang semestinya Anda miliki di tubuh dan benak Anda. Semua mukjizat penyembuhan yang kita saksikan hanyalah akibat dari dikembalikannya kesehatan yang penuh secara instan ke dalam tubuh manusia. Jika Anda tidak yakin bahwa syukur menciptakan keajaiban di dalam kesehatan dan tubuh Anda, coba baca beberapa dan dari ribuan kisah mukjizat tentang kesehatan ya di situsnya buku The Secret ya. Bisa Anda buka di www.thesecret.tv/stories ya. Jadi kisah-kisah penyembuhan ya, karena keyakinan akan hal-hal yang positif dan rasa syukur itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Coba Anda buka di sana. Daya ajaib syukur meningkatkan aliran alami kesehatan ke dalam benak dan tubuh Anda. Dan itu dapat membantu tubuh untuk sembuh dengan lebih cepat, seperti yang telah ditunjukkan oleh kajian-kajian yang tak terhitung banyaknya ya di dalam situs tadi ya. Coba dibuka nanti ya. Oke, daya ajaib syukur juga bekerja berdampingan dengan pemeliharaan tubuh yang baik, nutrisi yang baik, dan semua pertolongan medis yang telah kita pilih ya. Jadi kita bukan hanya berhenti dalam syukur ya. Ketika kita bersyukur, ketika kita ini nanti akan ada inspirasi untuk bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, bagaimana kita menyetujui perawatan medis misalnya. Tetapi kan tetap rasa syukur itu mendominasi seperti itu ya. Oke, ketika terdapat sejenis penyakit ya atau kondisi tertentu pada tubuh kita, kita mengerti jika kita mungkin mempunyai perasaan negatif terhadapnya ya, misalnya tentang rasa cemas, frustasi atau takut ya, seperti itu. Tetapi memiliki perasaan negatif tentang penyakit tidak akan mengembalikan kesehatan Anda. Malah sebenarnya efeknya sebaliknya. Kesehatan kita akan justru menjadi turun lagi. Nah, untuk meningkatkan kesehatan kita perlu mengganti perasaan negatif dengan perasaan positif, dan syukur akan selalu merupakan cara termudah ya untuk melakukan itu semua. Banyak orang memiliki pikiran kritis dan perasaan tidak puas pada penampilan fisik mereka. Sayangnya, pikiran dan perasaan seperti itu juga mengurangi aliran ajaib dari kesehatan. Ketika ada sesuatu pada tubuh Anda yang tidak Anda sukai, Anda tidak bersyukur atas tubuh Anda. Coba pikirkan, menurut hukum tarik-menarik, mengeluhkan tubuh akan mendatangkan lebih banyak lagi masalah yang bisa Anda keluhkan itu. Jadi, mengeluhkan tubuh atau tampilan akan menempatkan kesehatan Anda dalam risiko. Ingat, seperti yang pertama saya sampaikan, siapa yang tidak memiliki syukur atas kesehatan dan tubuh Anda, maka apa yang ia miliki akan diambil darinya. Sebaliknya, siapa yang memiliki syukur atas kesehatan dan tubuh Anda, maka akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki keberlimpahan.
Keberlimpahan apa? Keberlimpahan tentang kesehatan dan tubuh Anda. Latihan hari ini adalah keajaiban dan mukjizat dalam kesehatan. Ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan Anda secara dramatis. Dan kita akan melakukannya melalui pendekatan 3 jurus untuk mempercepat hasilnya. Oke? Jurus yang pertama atau langkah yang pertama, kesehatan yang telah Anda terima di masa lampau ya. Jadi pikirkan kesehatan yang hebat yang telah Anda terima di masa lampau ya, selama Anda mulai dari kanak-kanak, mulai dari kecil ya, kemudian Anda remaja dan dewasa. Nah, pikirkan saat-saat ketika Anda merasa penuh energi dan Anda merasa bahagia di saat itu ya. Ingat kembali 3 saat terpisah ketika Anda merasa di puncak dunia ya, puncak kesehatan ya. Ucapkan kata-kata ajaib. Terima kasih dan rasakan syukur yang tulus ya untuk saat-saat itu ya. Jika Anda mengingat kembali saat-saat itu ya, saat-saat besar di dalam hidup Anda itu, dan dengan mudah Anda akan bisa mengingat kembali 3 saat terpisah itu ya. Jadi saat anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa ya. Saat-saat indah Anda ya ketika Anda menikmati kesehatan Anda. Oke, kemudian langkah yang kedua, kesehatan yang terus Anda terima hingga hari ini ya, masa kini atau masa sekarang. Oke, pikirkan kesehatan yang sedang terus Anda terima hari ini dan rasakan syukur atas setiap organ dan sistem dan juga indera jasmani yang saat ini sedang bekerja dengan baik di dalam tubuh Anda. Pikirkan tangan Anda yang luar biasa, tangan Anda, tungkai kaki Anda, kemudian jari jemari Anda, mata Anda, telinga Anda, hati Anda, ginjal Anda, otak dan juga jantung. Pikirkan semuanya itu. Nah, kemudian pilih 5 fungsi tubuh yang sedang bekerja dengan baik. Dan secara mental ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih. Terima kasih, terima kasih atas masing-masing fungsi itu ya. Misalnya fungsi terima kasih mata, terima kasih jantung, terima kasih ya, rasakan sedalam mungkin seperti itu. Oke, kemudian langkah yang ketiga adalah kesehatan yang ingin Anda terima di masa depan ya. Untuk latihan ajaib hari ini, Anda harus memilih ya, Anda akan memilih salah satu hal yang ingin Anda tingkatkan dari tubuh Anda. Tetapi untuk ini Anda akan menggunakan daya ajaib syukur secara khusus. Oke? Pikirkan keadaan ideal dari apa yang ingin Anda perbaiki dan atau Anda tingkatkan dalam tubuh Anda ya. Ketika Anda bersyukur atas keadaan ideal dari apapun itu yang Anda inginkan, Anda sudah menggerakkan segalanya untuk menerima kembali keadaan ideal itu. Ya, keadaan ideal itu mungkin sakit menjadi sembuh, atau mungkin badan yang kurus menjadi gemuk seperti yang diidealkan, atau sebaliknya badannya kok gemuk sekali, bukan ideal Anda. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di sini ya. Oke, seringkali ketika seseorang didiagnosis penyakit tertentu, mereka bukan saja akan hanya membicarakannya, tetapi dia juga akan mempelajari penyakit itu. Ya, mengumpulkan informasi-informasi tentang penyakit itu, kemudian mempelajari kemungkinan gejala yang lebih parah lagi dan hasil yang mengerikan. Lihat penelitian ini, penelitian itu, berobat ke sini, berobat ke situ ya, banyak sekali ya. Misalnya orang didiagnosis, oh kena hepatitis gitu, misalnya hepatitis B atau hepatitis C. Wah, kemudian langsung cari tentang di internet gitu ya, tentang hepatitis ini pengobatannya di mana yang sudah seperti itulah ya. Oke, dengan kata lain, mereka akan memberikan seluruh fokusnya pada penyakitnya itu ya. Tetapi ingat, hukum tarik menarik mengatakan bahwa kita tidak bisa melenyapkan masalah dengan berfokus pada masalah. Karena berfokus pada masalah malah akan memperparah masalah. Kita harus melakukan yang sebaliknya dan berfokus pada keadaan ideal dari area tubuh yang sedang tidak sehat, dan memberikan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan kita kepadanya ya,
Kita harus bersyukur atas keadaan ideal dari bagian tubuh manapun adalah menggunakan pikiran dan perasaan secara kuat untuk menarik keadaan ideal kepada kita dalam sekali sambar ya. Jadi Anda berpikir dengan penuh perasaan bagaimana idealnya, jadi nggak memikirkan tentang tidak idealnya, tetapi kita memikirkan tentang idealnya. Luangkan waktu 1 menit saja hari ini untuk membayangkan diri Anda dalam keadaan ideal seperti yang Anda inginkan. Dan saat Anda melihat tubuh Anda seperti yang Anda inginkan, bersyukurlah seakan-akan Anda sudah menerimanya. Ya, jadi ya contoh ya, misalnya jika Anda ingin mengembalikan kesehatan secara ajaib kepada, misalnya Anda sedang sakit ginjal ya, kepada ginjal Anda. Nah, bersyukurlah atas ginjal yang kuat dan sehat, yang menyaring dan memilah semua produk sisa-sisa dari tubuh Anda. Nah, jika Anda ingin itu contoh ya, contoh kalau itu ginjal misalnya ya. Jika Anda ingin mengembalikan kesehatan secara ajaib kepada misalnya darah Anda, gitu. Bersyukurlah atas darah yang murni, yang sehat, yang mengalirkan oksigen dari bahan nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jika Anda misalnya menginginkan mengembalikan kesehatan secara ajaib kepada jantung Anda misalnya ya, bersyukurlah atas jantung yang kuat dan sehat yang memelihara kesejahteraan setiap organ di dalam tubuh Anda. Ya, jadi apapun yang Anda ingin perbaiki dan Anda tingkatkan, pertama-tama adalah bayangkan diri Anda dalam keadaan ideal. Ya, itu harus dibayangkan dulu ya. Kemudian bersyukurlah atas keadaan ideal itu, seakan-akan Anda sudah menerima keadaan itu sekarang ya. Jadi daya ajaib alami di dalam diri Anda ini adalah penyembuh sebenarnya ya, menjadi penyembuh yang sesungguhnya. Jika perlu, Anda bisa melakukan latihan keajaiban dan mukjizat kesehatan ini setiap hari. Dan Anda bisa melakukannya beberapa kali dalam sehari jika benar-benar ingin mempercepat perbaikan ajaib ke kesehatan yang prima yang Anda inginkan, atau ke peningkatan salah satu aspek di dalam tubuh Anda. Ya, misalnya Anda gemuk, ingin kurus, ya sudah setiap hari lakukan itu. Atau mungkin Anda sedang sakit jantung dan ingin menyehatkan jantung Anda, ya sudah lakukan itu setiap hari. Mungkin sehari bisa beberapa kali. Anda berandai-andai, Anda bersyukur, Anda membayangkan tentang kondisi ideal jantung Anda, seperti itu ya. Tetapi manakala Anda hari ini memiliki pemikiran atau perasaan negatif tentang kondisi tubuh atau kesehatan Anda saat ini ya, saat sekarang, nah sangatlah penting Anda segera menggantikannya dengan membayangkan diri Anda dalam keadaan ideal yang Anda inginkan. Ya, dan dengan sungguh-sungguh Anda bersyukur seakan-akan Anda sudah menerima kesehatan yang Anda inginkan itu. Oke? Jadi selain memelihara diri dengan baik ya, memang harus jaga diri dengan baik ya, jaga kesehatan dengan baik ya. Cara yang paling efektif untuk menjamin kesehatan Anda adalah terus bersyukur atas kesehatan Anda. Oke, itu pengantar latihan yang ke-16 ya. Jadi latihan nomor ke-16 ini adalah tentang keajaiban dan mukjizat dalam kesehatan. Oke. Jadi setiap pagi di pagi hari seperti biasa ya, tuliskan 10 karunia dan mensyukurinya. Kemudian latihan khusus untuk hari ini adalah mengingat kembali 3 saat terpisah di dalam hidup Anda ketika Anda merasa berada di puncak dunia ya, puncak sehat-sehatnya gitu ya, dengan tulus. Anda mensyukuri itu ya, saat-saat itu Anda syukuri. Anda pasti mengingat dong, kan Anda itu kisah tentang diri Anda pasti ingat pada waktu Anda kecil, pada waktu Anda remaja, dan pada saat Anda sudah besar ya, dewasa. Tapi bukan yang saat ini, oke? Oke, kemudian pikirkan 5 fungsi tubuh yang sedang berfungsi dengan baik saat ini dan ucapkan terima kasih untuk masing-masingnya. Oke, kemudian latihan yang paling utama hari ini adalah pilih satu hal ya dari tubuh Anda atau kesehatan Anda yang ingin Anda perbaiki.
Kemudian luangkan 1 menit untuk membayangkan diri Anda dengan tubuh dan tubuh yang Anda idealkan ya, atau kesehatan yang Anda idealkan. Kemudian bersyukurlah atas keadaan ideal itu. Oke, yang terakhir, nanti sebelum tidur malam ya, genggamlah batu ajaib Anda di tangan dan ucapkan kata-kata ajaib terima kasih untuk hal terbaik yang telah terjadi hari ini.